Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilm wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyah. Allahumma akrimna bi nuril fahm wa akhrijna min dhulumatil wahm. Ya Fattahu ya Alim ya Fattahu ya Alim iftah alaina fathan qariba wa iftah alaina fathan mubina bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita lanjut kembali pembacaan kita di kitab Bughyatul Talib Al-Manhum fi basti ba'd al-ahkam al-fiqhiyyah wa al-dhawqiyyah lis-shawm li Sayyidina al-Imam ad-da'i ila Allah al-'allamah al-habib Salim bin Abdullah bin Umar Syatiri alaihi rahmatullah wa nafa'ana bihi bi 'ulumihi wa bi sa'iris salihin. Amin. Masih fasal menjelaskan tentang bulan Ramadan dan fadilahnya. Qala alaihi rahmatullah wa warada fi fadli Ramadan bin nisbati lil Qur'anil Karim wasafahu bi annahu hudan linnas. Qala ta'ala syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan faman syahida minkum asy-syahra falyasumhu. فوصف الله تبارك وتعالى في هذه الآيات شهر رمضان المبارك بأن الله أنزل فيه القرآن وهذه ميزة امتاز بها شهر رمضان لا توجد في غيره من الشهور. Telah datang penjelasan dalam masalah fadilah bulan Ramadan yang kaitannya dengan Al-Quran, bahwa Al-Quran mensifati Ramadan adalah bulan petunjuk bagi manusia. Allah berfirman, syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'anu hudan linnas. Bulan Ramadan adalah bulan yang mana diturunkan di dalamnya Al-Qur'an sebagai petunjuk bagi manusia dan sebagai pembeda antara petunjuk mana yang hak dan mana yang batil. Faman syahida minkum asy-syahr falyasum. Barang siapa di antara kalian yang ada pada bulan tersebut, maka hendaknya berpuasa. Fawasafallahu tabaraka wa ta'ala fi hadil ayah, maka Allah subhanahu wa ta'ala mensifati, menggambarkan dalam ayat ini bahwa bulan Ramadan yang penuh berkah, bahwa Allah ta'ala anzala fil Qur'an. Allah mensifati bahwa di bulan itu Allah menurunkan Al-Quran. Wa hadhihi mizah, ini adalah satu kelebihan, ya, satu keunggulan imtaza biha syahr Ramadan, yang mana dengan hal ini bulan Ramadan menjadi punya kelebihan, punya keunggulan. La tujadu fi ghairihi, yang mana tidak bisa ditemukan, tidak bisa didapatkan di bulan-bulan yang lain. Wa syahr Ramadan imtaza bi anna Allah ikhtarahu min baini sa'ir syuhur li'inzal Qur'anil 'azim fi bal dzakara mufassirun anna kullul kutub as-samawiyyah At-Taurah wal Injil wal Zabur wa suhuf Ibrahim wa suhuf Musa wa suhuf allati nazalat ala abina Adam wa ala ibnihi Syith wa ghairuhum min kullil kutubis samawiyyah al-baligh adaduha 104 kulluha nazalat fi Ramadan. Bulan Ramadan yang mana Allah beri kelebihan bahwa Allah memilihnya di antara sekian banyak bulan untuk menurunkan Al-Quran yang agung di dalamnya. Bahkan para ulama ahli tafsir menyebutkan semua kitab-kitab langit, ya, samawiyah, kitab-kitab samawiyah, ini kitab-kitab yang Allah Ta'ala turunkan, baik itu Taurat, Injil, Zabur, dan Al-Quran, serta suhuf Ibrahim, ya, lembaran-lembaran ajaran dari Allah kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, suhuf Musa, was-suhuf, dan juga suhuf-suhuf yang diturunkan sama Allah kepada mbah kita Nabi Adam dan kepada putranya beliau Nabi Syith, dan seluruh kitab-kitab samawiyah yang semua jumlahnya kitab suci maupun suhuf total itu 104,
semuanya diturunkan di bulan Ramadan. Ada menurut pendapat ulama ahli tafsir. Nah, ini sebagaimana dalam hadis riwayat Musnad Ahmad. Di situ dijelaskan Suhuf Ibrahim malam pertama Ramadan, Taurat 6 hari setelah Ramadan. Ya, setelah Ramadan masuk 6 hari turun kitab Taurat. Injil 13 hari Ramadan. Kemudian Al-Qur'an itu 24 Ramadan. Ala kulli hal, yang jelas ini kelebihan bulan Ramadan. Jadi kalau bulan Ramadan kita kok belum mendapatkan petunjuk, nah ini perlu dipertanyakan ya. Sebab sepanjang sejarah manusia Allah menurunkan hidayah petunjuk ya, itu semuanya di bulan Ramadan. Wa fi hadza isyadah bi fadli Ramadan bi annahu afdhalus syuhur. Nah, dari sini juga memperkuat tentang keutamaan bulan Ramadan, bahwa bulan Ramadan itu adalah bulan yang paling afdal. Nah, kemudian faslun makna nuzul Qur'an fi Ramadan. Makna turunnya Al-Qur'an di bulan Ramadan. Idzan ma makna inzilul Qur'an fi Ramadan. Jadi kalau kita sudah tahu Al-Qur'an diturunkan di bulan Ramadan, apa maknanya diturunkannya Al-Qur'an di bulan Ramadan? Ma'anal inzal la yakunu illa fil ajram, la yata'atta an taqul hadza nazala min fawqin ila taht illa idza kana jirman mahsusan. Jadi apa maknanya turunnya Al-Quran di bulan Ramadan? Padahal makna penurunan itu ya, sesuatu yang turun itu tidak mungkin kecuali harus ada bentuknya, ada bendanya. La yata'atta an taqul, enggak mungkin Anda mengatakan hadza nazala min fawq ila tahat, ini turun dari atas ke bawah, kecuali illa idza kana jirman mahsusan, kecuali sesuatu yang dikatakan turun tadi adalah satu benda yang bisa diraba, bisa dirasa, ka insan au jamad au nihwi dzalik, yakni seperti manusia atau benda padat atau yang serupa itu. Yuqalu anhu nazala min ala ila asfal, ini bisa dikatakan turun dari atas menuju ke bawah. Lakinnal Qur'ana amrun ma'nawiyyun fa kaifa yusafu bi annahu nazala minas sama. Nah, Al-Qur'an ini adalah satu masalah yang bersifat maknawi ya. Bagaimana bisa disifati bahwa Al-Qur'an itu turun dari langit ilal ardi menuju ke bumi, atau minal lauhil mahfuz ilal ardi, atau dari lauhil mahfuz menuju ke bumi? Al-jawab. Nah, bagaimana jawabannya? Annal Qur'an ja'alallahu lahu tanzilain. Jawabannya bahwa Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala jadikan dua proses penurunan. Wal kutubus samawiyatu kulluha nazalat daf'atan wahidah. Kitab-kitab samawiyah yang lainnya Allah turunkan sekaligus. Ya. Fat-Tauratu mathalan lamma anzalahu Allah ala sayyidina Musa alaihi salatu wasalam anzala laha fi suhufin minal jannah fi alwahin minal jannah maktubun fiha at-Taurah kulluha min awwaliha ila akhiriha. Misalnya kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam, Allah turunkan kitab Taurat tersebut sekaligus, langsung blok gitu ya, kepada Nabi Musa alaihissalam dari lembaran-lembaran dari surga, kertas-kertasnya dari surga, kemudian apa namanya semuanya bahan-bahan untuk penulisannya itu dari surga, tertulis di dalamnya kitab Taurat, baik dari awal sampai akhir itu semuanya sudah tertulis berbentuk kitab gitu ya. Itu langsung diturunkan kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Walihada qala ta'ala wa alqal alwaha wa akhadha bi ra'si akhihi yajruhu ilaih. Wa alqal alwah, Nabi Musa alaihissalam begitu mendapatkan kitab suci Taurat berupa kayak buku gitu ya, lembaran-lembaran, itu dilemparkan. Kalau Nabi menerima Al-Quran, mana Al-Qurannya? Enggak ada, turun. Nah, kok bisa dikatakan turun? Nah, padahal sesuatu yang turun itu harusnya ada bendanya. Nah, ini dijawab sama para ulama. Ada dua proses penurunan.
hadhil alwah allati nazalat fiha Taurah. Inilah yang disebut lembaran-lembaran yang Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Taurat kepada Nabi Allah Musa alaihissalam. Wa mithluha alwah nazalat fiha al-Injil wa minha alwah nazalat fiha az-Zabur. Sama seperti itu ya, lembaran-lembaran yang mana diturunkan di dalamnya kitab Injil, lembaran-lembaran yang di dalamnya ada kitab Zabur. Kulluha hadhil alwah tab'an mafqudah. Baqi syai' qalu min alwah allati nazalat fiha Taurah radad. Ini semua lembaran-lembaran ini, kitab-kitab suci ini ya jelas sudah hilang, tinggal sesuatu yang sedikit, yang mana di antara lembaran tersebut turun kitab Taurat itu pun sudah rapuh ya. Itu yang jelas ada sisa sedikit dari kitab Taurat yang mana dipegang, dijaga sama kaum Bani Israel setelah sepeninggal Nabi Allah Musa alaihissalam. Qat'un baqiya Banu Israel yuhafiduna 'alaiha ba'da an tawaffa Nabiullah Musa alaihissalam wa Nabiullah Harun. Ini ada sebagian sisa kitab Taurat sepeninggal Nabi Musa dan Nabi Harun, itu dijaga lembaran-lembaran tersebut oleh Bani Israel. Wajadul anbiya'u ba'dahum nabiyyan ba'da nabi kama mathalu ulama'il ummah 'aliman ba'da 'alim wa hakadha Bani Israil nabiyyun ba'da nabi yujaddiduna syari'ata Musa wa yuhyunaha wa yunshurunaha bainan nas. Nah, begitu meninggal Nabi Musa, Nabi Harun, datanglah nabi-nabi setelah mereka, setelah beliau-beliau tadi, nabi yang lain. Nabi datang lagi nabi sebagaimana ulama umat Islam ya, setelah ada orang alim Allah kasih lagi anugerah, ada orang alim yang meneruskan. Begitu juga Bani Israel, nabi setelah nabi, mereka ini yujaddidun, mereka ini memperbaharui syariat Nabi Allah Musa alaihissalam, wa yuhyunaha wa yunshurnaha bainan nas, mereka menghidupkannya lagi, menyebarkannya lagi di antara manusia. Li'anna aktsarul anbiya war rusul min Bani Israel, karena kebanyakan para nabi dan rasul itu dari golongan Bani Israel. Fabaqi 'inda Bani Israel ba'da wafat Musa wa Harun arba'at asya yatabarraquna biha. Jadi ada sisa pada Bani Israel setelah Nabi Musa meninggal, Nabi Harun meninggal, ada 4 hal yang mereka mengambil keberkahan dari situ. Yang pertama, syai'un min alwah aw min radadil alwah allati nazalat fiha Taurah. Yani sisa dari lempengan-lempengan, lembaran-lembaran kitab Taurat. Itu ada Bani Israel. Ya, itu mereka ngambil berkah dari situ. Kemudian yang kedua, imamatu Sayyidina Harun, imamahnya Nabi Harun. Yang ketiga, asa Sayyidina Musa alaihissalam. Yang keempat, ghafis minal man alladhi anzalahu Allah ta'ala fi suhra Sina fitti. Lianna Bani Israel lamma jawazul bahr wa anqalabu wantaqalu ila suhra Sina makathu fiha 40 sanah. Ja'alallahu lahum fin nahari as-sihab yudhalliluhum dhallalahumullahu bil ghamam wa ja'ala lahum bil laili siraj fil lail allati laysa fiha qamar yudhilahum badal al qamar wa anzalallahu alaihim fi tilka as-sahra aklun minas sama' wa huwa al-man was salwa kulla yawmin yajiduna 'ala al-ashjar al-man wa huwa maddah lazijah yu'kalu bil khubuz. Ada sisa yang keempat, yakni potongan dari yang disebut dalam ayat al-man was salwa ya. Itu masih ada sisanya, yang mana Allah Ta'ala turunkan kepada mereka di padang As-Sina, yakni di Pulau Tih. Karena Bani Israel begitu melewati lautan, mereka berpindah ke padang Sohro Sina. Mereka tinggal di situ 40 tahun. Allah menjadikan bagi mereka siangnya tertutup dengan awan, enggak kepanasan. Allah tutupi mereka dengan mendung. Kemudian malamnya dikasih lampu sendiri sama Allah Ta'ala sebagai ganti daripada rembulan. Karena di situ enggak ada rembulan. Di pulau tersebut gelap. Akhirnya Allah turunkan di padang Sohra tadi makanan dari langit, yakni al-manna was salwa. Setiap hari mereka mendapatkan manna was salwa ini di pohon-pohon
ya, tahu-tahu ngegelantung, lengket gitu ya. Itu bisa dimakan dengan roti. Wasalwa tairus samani yati ta'irun yajidunahu matbuh ma baqiya illa ta'kuluhu fawqa asjar hadha huwa as-salwa. Salwa ini burung ya. Datang burung, mereka mendapatkannya sudah matang. Ada burung udah matang di pohon-pohon. Ajib ya. Mana Israel dikasih enak gitu tapi masih bandel. Ya. Fahadal man alladhi kana yanzilu alaihim ihtafadhu minhu biqafiz. Nah, apa namanya, alman yang dulu pernah turun kepada mereka ini ya, itu dijaga sama mereka, diolah gitu, dicampur dengan sesuatu makanan sampai sekarang masih ada. Nah, itu mereka ngambil berkah dari barang-barang tersebut. Akhirnya barang-barang tadi dikumpulkan jadi satu di satu tabut gitu ya, di satu peti. Nah, mereka mengambil keberkahan dari barang-barang tersebut. Wallahu a'lam. Insyaallah masih panjang ini penjelasannya. Insyaallah dilanjut di kesempatan esok hari. Alhasil itu semua menunjukkan fadilahnya bulan Ramadan, bulan yang ada kaitannya erat dengan petunjuk Allah, dengan kitab-kitab suci. Jadi moga-moga berkat Ramadan ini ya, kita masuk bulan Ramadan ini Allah perkuat hubungan kita dengan kitab suci, dengan segala yang berkaitan dengan wahyu Allah, dengan petunjuknya Allah Ta'ala dan Rasulnya, insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab.